Jadi saya minta juga sekali lagi seperti saya jelaskan tadi, jangan kita bohongi rakyat cerita mengenai 7.000 triliun. Dan kita salah satu negara yang punya hutang terkecil di dunia. Sebenarnya nggak ada angka yang mau dikatakan dibilang hutang, ya kita hutang kita masih terkendali kok. Hutang kalau pada proyek-proyek yang strategis, proyek-proyek yang bisa membayar sendiri, itu kan di mana-mana di dunia juga dilakukan. Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitudenya besar. Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda. Maka kita sekarang harus mengejar. Kalau kita tunda, tidak memecahkan masalah juga. Kepercayaan, trust internasional terhadap kita itu semakin baik. Semuanya memberikan kenaikan kepercayaan terhadap kita. Data APBN kita mencatat adanya kenaikan utang Indonesia pada 2022 yang menembus angka 7.000 triliun. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB juga mengalami kenaikan. Meski mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengklaim besaran utang pemerintah Indonesia masuk kategori terkecil di dunia. Menko Marves menjelaskan meskipun Indonesia memiliki utang sebesar 7.000 triliun rupiah, namun hal itu dialokasikan untuk kegiatan produktif seperti jalan tol jadi bersifat produktif, sehingga utang tersebut bisa dibayarkan. Selain itu, menurutnya utang pemerintah Indonesia hanya 40% dari PDB, sedangkan negara-negara maju lainnya bisa mencapai 100% dari PDB. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan pemerintah sudah memperhitungkan return on investment banyak proyek, sehingga utang ini tidak menjadi beban. Data. Jadi jangan pakai perasaan, banyak pengamat tuh asal ngomong aja. Sebagai contoh, pembangunan tol Serang-Panimbang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah Banten, di mana dari catatannya ekonomi wilayah ujung barat Jawa ini tumbuh di atas ekonomi nasional 5,44%. Setelah ada tol diharapkan dapat tumbuh di atas 6% beberapa tahun ke depan. Selain itu, optimisme juga datang dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang yakin pemerintah RI mampu membayar utang negara senilai 7.000 triliun rupiah lebih. Lalu bagaimana cara pemerintah membayarnya? Senada dengan pernyataan Menko Marves yang menjelaskan bahwa infrastruktur akan menjadi simpul ekonomi di mana ia akan menghasilkan dan membayar hutangnya sendiri. Seperti ini, kalau ini dibangun, itu simpul-simpul ekonomi akan timbul dan dia akan membayar sendiri hutang. Dan kita salah satu negara yang punya hutang terkecil di dunia, 40%-an sekian dari PDB. Sri Mulyani juga menjelaskan apabila belanja negara bagus dan menjadi infrastruktur yang bagus, kemudian diiring SDM yang berkualitas, ia optimis ekonomi bisa tumbuh dan hutang pasti bisa dibayar, termasuk SBSN bisa kembali dan dibayar. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mengambil utang karena Indonesia membutuhkannya untuk membangun fasilitas yang dinikmati rakyat, memberikan bantuan sosial, subsidi, hingga membayar gaji pegawai negeri. Walaupun kita defisit, kita masih bisa berhutang, tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Sri Mulyani pun meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utangnya saja, tapi juga perlu dilihat secara rinci penggunaan utang tersebut. Selain itu, Sri Mulyani Indrawati berkomitmen penuh dalam menjaga utang Indonesia, khususnya menurunkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kembali ke level di bawah 3% atas PDB. Sri Mulyani juga akan sangat berhati-hati di dalam penerbitan surat berharga negara di tengah tingginya ketidakpastian global, sehingga penarikan utang tidak memakan biaya yang sangat besar. Menkeu menjelaskan pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel, oportunis, namun tetap hati-hati. Dan hingga akhir Juni 2022, APBN tercatat surplus sebesar 73,6 triliun rupiah atau 0,39% terhadap PDB. Keseimbangan primer pun juga masih surplus dengan besaran 259,7 triliun rupiah. Memang posisi utang pemerintah hingga Juni 2022 mencapai 7.123,62 triliun rupiah. Lebih tinggi dibandingkan posisi akhir Mei 2022 yang sebesar 7.002,24 triliun rupiah. Namun untuk rasio utang terhadap PDB kini berada di level 39,56%.